hampir 6 sampai 7 bulan kita melakukan PKM itu baru bisa lulus PIMNAS. Tapi pas turun dari bis kayak, aduh panas banget. Panas ya. Surabaya sangat mencekam. Bagian poster yang kami tempel itu kurang rapi. Jadi setelah selesai sorenya kami disuruh untuk membenahi poster tersebut. Datengin Maxwell sama Vania kalau nggak salah. Di situ ya. Oke, Maxwell sama Vania yang di TikTok itu ya, Iya, yang viral tuh ya. jangan salah pasangan. Jangan salah pasangan tuh. Hai Sobat Comcaster, selamat datang di Comcastik, Kominfo Podcast Asik, mikrofon Mikrofon menyala, menyala, Inspirasi inspirasi bicara. Oke, bersama aku kali ini Divana Aulia akan menjadi host ya. Pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng narasumber-narasumber kita yang terpercaya nih. Nah, kemarin kita udah spill dikit ya di Instagram kita, yang udah cek Instagram kita. Kalau di episode kali ini kita bakalan bahas tentang PIMNAS, apalagi yang udah ngisi questionnaire box ya, yang udah kita sediakan kemarin. Boleh langsung disimak aja video kali ini karena kita bakalan bedah-bedah tentang PIMNAS. Nah, kali ini aku udah bareng narasumbernya nih. Boleh perkenalan dulu sama dua kakak kece yang ada di depanku nih. Halo, perkenalkan namaku Muhammad Zafir Dimashki, biasa dipanggil Eki atau Zafif. Aku dari program studi Aquacultur, Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Hai, saya Agusti Distira Abimanyu dari program studi aquaculture juga, Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Saya biasa dipanggil Agus. Oke, kali ini aku udah bareng Kak Eki atau Zafif sama Kak Agus ya, sama Kak Agus. Jadi, for your information nih, Comcaster, jadi mereka ini adalah mahasiswa yang lolos PIMNAS ke 37 ya, yang bertepat di UNER Surabaya. Itu baru kemarin ya? Iya, baru Baru bulan tahun Oktober. tahun ini ya? Iya, tahun Tahun ini, ini. Oktober tahun ini, teman-teman. Nah, PIMNAS itu salah satu perlombaan yang bergengsi ya di Indonesia. Jadi dia diadakan di Indonesia dan diikuti oleh seluruh PTN maupun PTS seperti itu. Nah, for your information juga nih pada tahun 2022 UMM itu pernah jadi tuan rumahnya PIMNAS yang ke-35 ya Iya, tiga. pada tahun 2022. Nah, oke nih, boleh dijelasin dulu nggak nih PIMNAS tuh apa nih buat teman-teman? Jadi PIMNAS itu merupakan pekan ilmiah nasional yang dimana udah sebelum aku lahir kayaknya udah ada ini PIMNAS. Nah, PIMNAS ini merupakan ajang bergengsi tingkat nasional, di mana PIMNAS ini tingkat lanjutannya dari tingkat PKM. Jadi setelah kita ajukan proposal PKM, kemudian kita lolos pendanaan PKM, terus setelah itu kita lolos PIMNAS. Nah, PIMNAS ini jadi kayak lanjutannya PKM gitu. Oke. Jadi gitu ya, PIMNAS itu seperti itu ya, teman-teman. Buat gambaran teman-teman yang masih awam banget tentang PIMNAS, jadi PIMNAS itu seperti itu. Nah, buat teman-teman nih, Kak Agus dan Kak Eki, gimana sih kepikiran motivasi buat ikut PIMNAS atau PKM itu tadi ya? Untuk saya sendiri, saya pertama ikut PKM itu pada semester 2. Saat itu saya diajak oleh kakak tingkat saya untuk mengikuti PKM, namun pada saat itu skemanya pengabdian kepada masyarakat atau PKMPM. Di situ proposal yang kami ajukan hanya sampai tingkat pendanaan. Terus di tahun berikutnya, saya mencoba untuk ikut lagi di PKM RE, Riset Eksakta, karena melihat teman saya pada saat mata kuliah, dia lebih pintar dari saya, lebih tahu apa matkul yang belum saya dapat, yaitu Mas Eki sendiri di kelas. Jadi saya merasa iri mungkin ya, iri sedikit karena mereka lebih tahu. Karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat di PKM itu yang belum dipelajari di matkul. Jadi alasan terbesar saya ikut PKMR ini sebenarnya karena ingin mengetahui lebih dalam dan lebih dulu daripada teman-teman yang lain tentang pelajaran di perkuliahan. Oke, jadi berarti salah satu motivasi dari Kak Agus ini dari Kak Eki juga Betul ya, dari sekali. Kak Eki juga. Mungkin kalau dari Kak Eki gimana nih? Motivasi saya ikut PKM atau PIMNAS itu juga kemarin kan kita diajak sama kating-kating dan dosen ya. Terus dimana kalau kita lolos PIMNAS kita bisa bebas skripsi. Jadi kita nggak usah mengeluarkan uang buat penelitian buat skripsi itu. Nah,
Motivasi kalau tahun kemarin kan ikut PKMR, aku langsung PKMR PK riset eksakta. Nah, tahun kemarin tuh juga coba-coba aja sih. Soalnya sebenarnya juga masih belum tahu PKMR ini kayak gimana. Oh, ternyata PKMR ini penelitian. Jadi, nah tahun kemarin itu juga belum rezeki, belum PIMNAS ya. Terus kayak tahun ini mau nyoba lagi apakah dapat kesempatan buat PIMNAS. Nah, ternyata dapat. Nah, Alhamdulillah terus dapat. PIMNAS ini seru banget kok. Kita bisa ketemu mahasiswa-mahasiswa se-Indonesia. Bentar lupa. Ya, lanjut lanjut. Jadi di BIMNAS ini kita bisa ketemu mahasiswa se-Indonesia. Nah, rencananya tahun ini juga aku pengen ikut lagi soalnya tahun tahun depan BIMNAS itu ada di Unhas gitu. Oh, Jadi di kayak pengen ikut lagi soalnya Unhas. seru seru gitu BIMNAS itu. Oke, jadi pengen terus-terusan ikut ya. Iya, Oke, terus kalau pas pertama kali nih dengar kalau kalian lolos PIMNAS nih gimana perasaannya? itu di pengumuman lolos BIMNAS itu kita di 31 September. Nah, itu tiba-tiba Pak Sony, dosen pembimbing kita itu ngirim surat lolos PIMNAS jam 10 malam. Terus di situ tuh aku tuh kayak masih masih mau tidur ya, mau tidur terus kok ada notif dari Pak Sony apa nih? Terus dilihat eh ternyata itu pengumuman terus aku kayak deg-degan gitu. Terus habis itu buka aku nyari nama Universitas Muhammadiyah Malang bukan namaku. Jadi kayak set nemu ada satu temanku Mas Ibnu lolos terus aku mau lanjut lagi nyari, aku lolos nggak ya? Udah deg-degan. Ternyata lolos. Padahal di situ tuh sebelumnya kami juga pesimis gitu Oh, buat lolos PIMNAS. tapi alhamdulillahnya lolos ya. Iya, Kalau dari Kak Agus sendiri nih, waktu dengar pertama kali waktu lolos tuh gimana tuh? Yang pasti saya senang banget. Namun pada saat itu saya lagi ada di Sumatera, lagi pulang. Itu bertepatan pulangnya baru 2 minggu. Jadi senang, namun agak kesel juga karena baru liburan sudah disuruh ke Malang lagi. Oh Habis gitu. itu saya ceritakan ke orang tua saya bahwasanya saya lulus PIMNAS dan mau berkompetisi di Surabaya. Akhirnya orang tua mensupport dan keesokan harinya saya langsung berangkat lagi ke Malang setelah pengumuman itu. Langsung berangkat lagi Langsung berangkat lagi ke Malang. demi PIMNAS ya nah emang demi Betul seperti sekali. itu. PIMNAS. Mengorbankan pulang ya, Iya, mengorbankan harus pulang. itu. Oke, terus nih teman-teman kan udah tahu nih kalau lolos ya. Terus gimana sih mempersiapkan PIMNAS nih? Persiapannya apa aja gitu? Persiapan PIMNAS kan kalau tahun ini kan baru pertama kali PIMNAS. Jadi kemarin itu untuk memulai langkah awal persiapan PIMNAS kita itu bingung. Jadi akhirnya kita bertemu dengan dosen pembimbing apa nih untuk langkah selanjutnya untuk kita buat lakukan buat di PIMNAS. Nah, Pak Sony itu kayak menyarankan PPT di PPT diperbaiki, terus latihan latihan presentasi tanpa teks di depan umum di depan publik. Setelah itu kita juga memperdalam ilmu-ilmu dasar buat di penelitian kita. Oke gitu ya. Ini berarti Kak Agus sama kayak kini satu ini ya, satu Satu kelompok ya, kelompok. Iya, satu satu Ya. kelompok. kelompok. Kalau biasa satu kelompok itu berapa orang? Untuk satu kelompoknya ada 5 orang maksimal, Lima tiga orang sampai lima orang. maksimal. Ya. Terus buat jurusannya nih kalau dari apa namanya kelompoknya kalian ini satu jurusan semua kah atau dari jurusan apa aja? Untuk kelompok kami sendiri itu satu jurusan semua, namun dalam angkatan yang berbeda. Iya. Oh gitu. Tapi boleh ya kalau misalnya kita satu kelompok itu dari jurusan lain gitu boleh kan ya? Boleh Boleh, banget. boleh. Oke, kayak seperti itu. Terus nih, pasti kan, ngerasa deg-degan gitu ya teman-teman waktu, persiapan PIMNAS dan lain-lainnya. Biar tetap, apa ya, menjaga semangat teman-teman pas, proses persiapan itu gimana? Oke, kalau dari saya sendiri yaitu untuk menjaga persiapan, jadikan PIMNAS ini sebagai prioritas karena, perjuangan kita ke PIMNAS ini juga tidak mudah, hampir 6 sampai 7 bulan kita melakukan PKM itu baru bisa lulus PIMNAS. Jadi, saya bilang ke teman-teman saya bahwasanya kita sudah lolos PIMNAS, di sini kita harus, habis-habisan, maksudnya kita latihan tidak bisa seperti PKM lagi kemarin yang PKM itu, jujur teman-teman saya ada yang sudah ke PIMNAS belum menguasai materi apa yang kita teliti begitu. Karena itu sebenarnya motivasinya
untuk mempertahankan semangat itu dari kita sendiri masing-masing, saling mensupport supaya kita nggak memalukan universitas karena di sini kita membawa nama universitas di depan PTN atau PTS yang lain begitu. Oke gitu ya. Jadi, semangat tuh mulai dari diri sendiri, kemudian menguatkan ya antara satu kelompok gitu, Iya. seperti itu. Nah, buat, proyek penelitian nih, apa yang, teman-teman, bawa nih ke PIMNAS? Boleh dijelasin nggak apa? Jadi kita membawakan judul di PKM di PIMNAS ini yaitu optimalisasi indigenous bacteriophage, efektivitas jangka panjang dalam preventif white phases disease pada Leptospira melalui teknologi freeze drying. Nah, di mana penelitian ini utamanya itu kita mengobati penyakit pada udang. Nah, udang ini punya penyakit namanya white phases disease. Nah, penyakit ini kalau dia menyerang udang, terus udang itu terkena WFD, maka dalam kurun waktu 1 sampai 3 hari itu bahkan dia bisa mati gitu. Oh, Oke, gitu. jadi saya mau nambahin dikit. Jadi pada udang ini ada yang namanya penyakit white phases disease, Hmm. yang mana seperti yang dibilang Mas Eki tadi, penyakit itu dapat membunuh udang dalam waktu yang sangat singkat, 1 sampai 3 hari. Nah, untuk pengobatannya sendiri sudah ada, namun menimbulkan dampak-dampak yang negatif seperti penggunaan antibiotik, probiotik. Maka dari itu di sini di penelitian ini kami mengajukan inovasi solusi, yaitu penggunaan virus untuk menyerang bakteri. Jadi, tidak hanya manusia saja yang bisa sakit oleh virus, bakteri juga bisa sakit oleh virus. Ya, Oke. jadi penggunaan virus ini tidak berbahaya ke manusia, namun bisa membunuh bakteri yang menyebabkan penyakit white phases disease tadi. Oke, gitu penjelasan dari, proyeknya ya. Berarti, mungkin karena basic-nya satu kelompok juga Perikanan, iya, aquaculture. perikanan ya. Iya, Jadi, topik yang dibawa juga seputar itu. perikanan. Oke. Terus nih, kemarin kan, kegiatan PIMNAS ini berlangsung di UNER ya. Iya. Nah, saat tiba pertama kali di UNER nih, apa, perasaannya? Kayak, "Wah, gimana nih?" Kayak gitu, boleh diceritain nggak di sana gimana kondisinya? Kayak gitu. Nah, jadi kita kan berangkatnya itu langsung di hari H karena kita juga di Malang, Malang ke Surakarta cuman 2 jam gitu kan paling cepet. Nah, kemarin dan di perjalanan itu sebelum nyampe pun di perjalanan itu kita udah senang. Kenapa? Karena kita udah ketemu sama bis-bis dari UB, dari UM gitu Oh, kayak kita saling melambaikan tangan di dalam bis oke, gitu ya ketemu kayak di seneng. jalan Iya, ya. seneng kayak Timnas juga nih. Hmm. Nah, kalau pas udah sampai di Surabaya itu kayak ya excited gitu, tapi pas turun dari bis kayak ya aduh panas banget. Panas ya. Surabaya sangat mencekam. Itu first impression pada Iya, saat tiba di sana panas iya, nih. Kalau panas, misalnya gedung-gedung juga tinggi. Alah, gedung-gedung di sini tinggi. Oh, lihat bagus banget ya. nggak di Malang ya. Kalau nggak dari Kak Agus nih. Ya, jadi pas tiba di sana, dari suasana yang panas, habis itu kita langsung pasang poster ya. Iya, pasang Nah, poster. itu kita langsung ke ruangan untuk menempel poster, itu nunggunya lama banget, terus ya suasana di Surabaya juga sangat jauh dari Malang kan, sangat panas banget. Di situ kita desak-desakan nunggu, penempelan poster, habis itu saat, mau melakukan penempelan poster, ada bagian poster yang kami tempel itu kurang rapi. Jadi Oh, setelah selesai sorenya kami disuruh untuk membenahi poster tersebut karena kurang rapi. Ada juga pengalaman dari teman-teman yang lain yang posternya sampai robek hingga harus ngeprint ulang di situ. ada hal-hal nggak terduga ya Iya, di Iya, sana. Oke. Mungkin buat teman-teman nih yang apa kegiatan PIMNASnya lain kali di Surabaya, boleh langsung bawa kipas portable aja ya. Siap-siap nih karena di sana udah panas banget. Oke, mungkin selanjutnya nih kegiatan di sana ngapain aja boleh diceritain nggak? Setelah datang, lalu di sana setelah pemasangan poster, terus hari-hari berikutnya nih kegiatannya ngapain aja? secara garis besarnya kegiatan kami selama 1 minggu di sana itu di hari Senin kita kan datang nih check in terus pasang poster kemudian kita cek PPT di ruangan. Setelah itu tuh sebenarnya dari singkatnya sebenarnya lama dari pagi sampai sore itu kita masang cek poster bersama PPT buat di hari Senin. Kemudian di hari Selasa itu kita pembukaan PIMNAS oleh Kemendikbud, Kemendikbud ya, Kemendikbud. Terus kemudian di hari Rabu sama hari Kamis kita itu harinya full presentasi. Jadi
di presentasi di kelas itu kami di spin. Jadi kayak siap nggak siap harus kalau di spin itu namanya di situ pasti harus maju gitu. Terus hari Jumatnya kita free. Cuman di situ UNER menyediakan fasilitas berupa kayak datengin Maxwell sama Vania kalau nggak salah. Di situ Oke, ya. oke, Max sama Fania yang di TikTok itu ya, Iya, yang viral tuh ya. hari Jumat Yang terus teman-teman pasti tahu tuh. malam Jumatnya Jumat di hari malamnya itu pengumuman medali pemenang gitu. Terus hari Sabtunya baru dia pulang. Oke, itu ya berarti garis besar kegiatannya selama 1 minggu ya, Iya, kurang lebih satu minggu. selama 1 minggu. Nah, kan tadi ada di-mention nih kegiatan presentasi ya. Ya. Itu bisa diceritain nggak persiapan kalian buat mempersiapkan presentasi itu apa? Apa aja gitu? Oke, jadi untuk mempersiapkan presentasi itu, yang pertama kita itu latihan dari pagi, sore, malam itu hampir setiap hari. Dan juga kan kita sudah membagi jobdesknya masing-masing. Ada yang bagian presentasi, bagian tanya jawab. Nah, di situ kita walaupun sudah kita bagi-bagi, kita tetap melakukannya berbarengan untuk saling mengevaluasi sesama tim, seperti misal pendalaman materi ataupun penyampaian dari yang sesi presentasi seperti Mas Zafif ini dia fokusnya ke presentasi pada saat PIMNAS. Sedangkan saya ke tanya jawab atau pendalaman materi. Jadi kita saling mengevaluasi bukan hanya antar kelompok kita saja, tapi sama kelompok lain juga biasanya kita melakukan latihan bareng gitu tiap malam. Oh gitu, jadi Kak Eki ini bagian fokusnya di Presentasi. presentasi, kalau Kak Agus di tanya Tanya jawab jawab. ya. Tapi tetap ya teman-teman, walaupun udah dibagi kayak gitu, tetap harus kerja sama kelompok. Jadi sama-sama belajar tentang tanya jawab, presentasi seperti itu ya. Terus ada nggak nih cerita menarik nih selama di sana nih? Ada cerita-cerita di luar dari hal-hal Timnas gitu ya mungkin. Boleh ceritain nggak? Jadi yang fun-funnya kayak gitu apa aja? Jadi di kemarin itu fun-funnya tuh kita juga sebenarnya masang masang poster itu seru banget. Soalnya kita bisa ngelihat eh, karya-karya anak-anak lain di Indonesia itu kayak gimana kayak jadi kayak tertarik buat ikut PIMNAS lagi tuh ya di poster itu, soalnya bagus-bagus gitu. Nah, kalau dari selain kegiatan inti tuh hal-hal menariknya kita ya diajak jalan-jalan sama universitas kayak makan-makan gitu. Terus kadang kita juga jalan-jalan sendiri di Surabaya kayak kayak kan ada waktu senggang nih setelah kita presentasi. Nah, gitu kayak jalan-jalan deh, jalan-jalan sendiri gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman yang nanti lolos PIMNAS nih udah ada gambaran ya nanti ditraktir makan sama Udif kapan lagi kan nanti dikenyang-kenyangin ya kalau ini makan gitu tuh. Terus selama PIMNAS nih boleh diceritain nggak tantangan terbesar teman-teman apa kira-kira? Tantangan terbesar kami adalah menyiapkan mental yang pertama buat presentasi. Apalagi kayak menghadapi reviewer kan, reviewer universitas. Itu tuh kami juga sangat menguras mental banget. Bahkan kemarin sampai down gitu gara-gara komentar reviewer. Tapi ya itu juga demi kebaikan kita juga sih. Setelah itu hal-hal ya. Oke, jadi saya tambahin sedikit. Jadi sebenarnya daripada juri PIMNAS dengan reviewer universitas itu lebih kata-katanya lebih menyakitkan reviewer universitas karena Oh mereka ingin iya, membentuk mental kita. Jadi semisal kita jelek, ya udah mereka langsung bilang itu Jelek. punya kalian jelek banget, gak oh, bakal. langsung ya Ya langsung to tutup-tutupnya. the point, langsung Oh jelek banget gitu. dikatain di tempat. Jadi semisal terus, saya kan ada di sesi tanya jawab. Semisal saya salah jawab, atau baru keluar satu kata, langsung di stop salah. Jadi iya Langsung tuh langsung di ya, stop kalau misalnya kata langsung suka salah. di-stop tuh. Jadi mungkin dari internalnya dulu nih biar Iya betul. apa namanya kena mental dulu nanti Ya, di luar biar nggak terlalu kena mental lah. Apalah Iya betul ini. sekali. Jadi saat di Gitu. PIMNAS itu pas saat maju saya merasakan oh ternyata tidak seburuk saat reviewer dengan universitas, tidak setegang itu. Oke, jadi selain itu selain itu tuh dari selain tantangan kami di reviewer, tantangan kami juga di dalam kelompok sendiri. Dimana buat karena ada beberapa teman saya yang itu juga sih kayak
hilang-hilangan meskipun kan dia kita udah dinyatakan lolos PIMNAS nih. Itu ada tim saya itu apa ya, meskipun udah lolos PIMNAS itu dia tetap hilang-hilangan gitu sama seperti PKM sebelumnya. Jadi itu juga tantangan terbesar sih. Anggota Tidak, kelompok iya anggota, hilang-hilangan kayak iya, gitu ya, nggak ada kabar, dihubungin susah kayak gitu-gitu iya, ya. Nih buat pelajaran buat teman-teman juga nih yang mau ikut PIMNAS, dipersiapkan dengan matang ya. Jangan betul. sampai kayak eh apa kelompoknya Kak Eki sama Kak Nah, Agus sampai hilang-hilangan. Kan kasihan juga ya iya, anggota kelompok yang cari lain tim ya. yang benar ya, Kak. Betul sekali. Cari tim yang benar tuh tipsnya dari Kak Eki tuh. Nah, buat kendala nih waktu presentasi atau tanya jawab ada nggak kendala teknis maupun non teknis nih? Kalau kendala pas kita dipilih untuk maju presentasi itu di hari H itu kami dapatnya giliran terakhir. Dapat Kan giliran terakhir. kan di presentasi di hari pertama itu dari jam 8 sampai jam 5 ya waktunya. Nah, kita kebagian di waktu dari setengah 5 sampai jam 5. Nah, karena sebenarnya kita juga nggak expect kan di spin tadi. Terus itu juga namaku muncul di mana di saat itu tuh eh aku lagi udah capek banget, udah otaknya kan kan dari pagi kan kayak deg-degan gitu. Nah, Mhm. itu kita kan juga bersiapan belajar di tempat kayak aduh harus bisa menjawab pertanyaan, belajar presentasi. Dibelinya terakhir dari mana itu sudah saat udah kayak ngantuk, udah kayak capek, terus kayak kita juga ngiranya aduh besok nih kayaknya. Ternyata pas di spin itu kita kebagian di setengah lima sore. Jadi ya, ya mau gak mau. Udah kebagian sesi terakhir ya, jadi Iya, semangatnya udah mulai luntur ya, udah iya. capek kegiatan dari pagi kayak gitu. Terus, buat sesi tanya jawab gimana teman-teman menghadapi, tekanan atau pas sesi tanya jawab itu gimana sih? Sebenarnya kalau dari saya sendiri untuk menghadapi hal tersebut adalah penguasaan materi karena, jujur, penguasaan materi itu memiliki peran yang sangat penting bagi kita, apalagi, untuk saya sendiri kan yang fokusnya emang ditanya jawab, eee, yaitu karena saat juri nanyain biasanya mereka itu yang ditanya itu adalah basic-nya. Kebetulan juri yang kami dapatkan itu bukan keilmuan di perikanan, jadi mereka hanya nanya basic seperti kan, udang yang kami angkat ini adalah masalah udang, terus dia menanyakan, udang faname itu apakah udang hias? Jadi kan itu pertanyaan sebenarnya yang nggak kami pikirkan, Kayak karena, kami kira, "Oh, semua juri itu mungkin tahu keilmuan kami dan sebagainya," sampai-sampai kami lupa untuk, mencari tahu informasi basic-basic dari Penelitian. penelitian kami tersebut. Ya. oh, jadi malah yang ditanyain ini ya, di luar ekspektasi kali Betul ya, malah sekali, yang iya, basic-basic banget Hal-hal nih. dasar iya, penelitian. Jadi itu buat tips buat teman-teman juga kali ya, kalau belajar dari basic-nya juga nih, nggak, seputar-seputar yang, perkiraan kalian mungkin pertanyaannya yang setinggi langit atau gimana gitu ya. iya. Tapi jangan lupa juga untuk pelajari, mendalam juga karena siapa tahu kita lagi apes ketemu juri yang emang satu keilmuan dengan kita itu biasanya pertanyaan Nah, juga lebih betul sulit lagi. banget nih. Nah, terus, setelah itu nih, dari kalian, menurut teman-teman, pengalaman paling berharga dari mengikuti PIMNAS nih apa aja? Kalau dari saya sendiri jujur sangat banyak sekali pengalaman yang saya dapat di PIMNAS ini, yang paling utama yaitu melawan rasa malas, karena jujur sebelum saya ikut PKM sampai ke PIMNAS ini, saya itu orangnya yang tidak tahu waktu, kadang bermain game sampai tengah malam atau itu. Namun setelah lolos PIMNAS, saya mau tidak mau sebenarnya harus memanage waktu, seperti, hal-hal yang tidak penting saya tinggalkan gitu. Terus saya mau tidak mau karena fokusnya saya ditanya jawab, saya harus banyak membaca tentang penelitian-penelitian tersebut. Dan dari tidak sampai di PIMNAS, setelah selesai acara PIMNAS ini pun hal positif tersebut terbawa sampai sekarang. Alhamdulillah ya berarti, Iya. banyak, eee, hasil positif ya dari PIMNAS ini kayak tadi manajemen waktu, terus kayak males-malesannya jadi berkurang ya. Kalau dari Kak Eki nih? Kalau dari aku, kan aku bagian presentasi nih. Jadi aku bisa kayak belajar mengurangi rasa grogi gitu, melatih mental, terus kemudian kan di PIMNAS juga kita disuruh buat artikel ilmiah. Jadi di situ kita juga dilatih buat skill writing kita untuk membuat artikel ilmiah
artikel ilmiah ini bagaimana gitu. Setelah itu kita juga bisa tahu nih sifat asli teman kita. Oh, bisa tahu nih ya dari ikut PIMNAS, nggak naik gunung aja ya berarti. Iya, Nih teman-teman, nggak harus naik gunung biar tahu sifat temen nih. iya. Kayak gitu ya. Terus nih dari ikut PIMNAS, dari kakak-kakak sekalian ada nggak keterampilan baru nih? Keterampilan baru setelah yang didapat setelah mengikuti PIMNAS? Kalau keterampilan baru sih banyak ya. Kayak aku setiap disuruh buat presentasi di kelas itu kayak jadi excited. Jadi di situ tuh aku kayak presentasi nih, aku mau presentasi lah. Jadi bisa melatih kayak lebih baik, melatih skill presentasi kita lebih baik. Terus kemudian di PIMNAS kita juga seperti dikatakan Mas Agus tadi, kita juga dipaksa dibiasakan untuk membaca jurnal-jurnal atau bisa jadi terlatih kayak eh, mana sih jurnal bagus, mana sih jurnal yang jelek gitu. Nah, buat teman-teman nih, buat Kak Agus sama Kak Eki, ada rencana nggak buat ngelanjutin proyek penelitian yang udah dibawa ke PIMNAS kemarin? Untuk rencana penelitian yang mau dilanjutkan itu sebenarnya kami juga disarankan oleh dosen pembimbing buat melanjutkan penelitian yang udah di PIMNAS ini. Nah, nah rencananya penelitian ini mau dilanjutkan di PKM tahun depan. Nah, kita juga udah disuruh ikut PKM lagi buat melanjutin penelitian ini. Kemudian ya semoga kita lolos PIMNAS lagi ke Unhas ke Makassar ya. Amin, amin, amin. Semoga ini ya, apa kita doain kelompoknya Kak Eki sama Kak Agus biar tahun depan lolos ya teman-teman ya. Amin. Nah, pertanyaan terakhir nih buat teman-teman. eh Pesan buat teman-teman yang nonton nih, buat yang mau ngelanjutin jejak ikut PIMNAS atau PKM gitu. Pesan buat teman-teman yang ada di sini untuk kalau mau kalian sampai ke PIMNAS dari diri kalian sendiri itu harus menanamkan niat. Mengapa kalian ikut PKM? Apa tujuan kalian ikut PKM? Eh, karena di PIMNAS ini benar-benar menguras mental, waktu, dan tenaga. Jadi di dalam diri kalian itu harus ada niat yang sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua pesan dari aku adalah buat kalian harus memilih tim yang benar-benar saling support saling support satu sama lain, bisa menurunkan ego satu sama lain dan bisa diajak bekerja sama. Jadi jangan salah pasangan. Jangan salah pasangan tuh teman-teman ya. Buat kalau dari Kak Agus nih, mungkin Oke, pesan-pesannya. kalau dari saya bagi teman-teman yang ingin mengikuti jejak kami di PIMNAS ini, yang pertama adalah jangan takut untuk mencoba. Karena PKM atau PIMNAS ini bukan hanya kompetisi, namun juga merupakan proses pengembangan diri kita. Banyak di luar sana mahasiswa yang takut untuk ikut PKM karena merasa idenya kurang menarik atau mereka takut untuk gagal, takut ngomong di banyak orang. Padahal PKM ini merupakan proses dari pembelajaran kita sendiri. Jadi ambil semua kesempatan selagi kita masih di dunia perkuliahan. Oke, itu dia ya pesan-pesan dari Kak Eki sama Kak Agus. Jangan lupa teman-teman dicatat ya, dicatat ya buat tips teman-teman buat ngikutin PIMNAS atau PKM begitu. Nah, karena tadi pertanyaan terakhir dari kita ya, mungkin itu saja. Sebelumnya nih, aku salfok banget sama ini Oh yang iya, dibawa sama kakak-kakak nih. Boleh dijelasin apa yang dapat? Kayaknya dapat dari sana ya? iya kita di UNER juga dapat merchandise berupa ini. Terus kemudian kita dapat dapat tas kayak gini. Tas, Wah, apa tuh? pulpen, buku. Wah, boleh di-spill nggak isinya apa tuh? Isinya nggak ada isinya, nggak ada. Oh, nggak ada isinya, tasnya aja berarti ya? Iya, Dapat apa aja nih? tasnya Tas, tas, dapat merchandise, buku, merchandise kayak gini, pulpen, kemudian kalau dari Jaket. universitas dapat jaket. Sebenarnya dapat kalau jaket. di PIMNAS itu bahkan kayaknya rata-rata semua universitas membuat jaket sendiri. Oh, buat Wajib jaket Ya. kayaknya. sendiri. Soalnya aku kemarin ke PIMNAS itu sampai di Surabaya ternyata mereka tuh nggak pakai helmet. Jadi mereka tuh pakai varsity, pakai jaket-jaket kayak gini buatan universitas mereka sendiri. Jadi kayak wow. Oh, berarti macam-macam ya. Jadi Ya, nggak kayak jaket kayak gini ya betul. semua. Ya. Jadi per universitas mereka punya kreasinya sendiri-sendiri Hmm. untuk dibawakan saat di sana.
Oke, itu dia guys cerita dari Kak Eki dan Kak Agus. Terima kasih udah datang pada podcast hari ini ya. Sangat menarik sekali ceritanya. Buat teman-teman jangan lupa buat nonton episode kita selanjutnya ya. Ada episode-episode menarik buat selanjutnya. Jangan lupa buat di follow akun sosial media kita, ada YouTube, Instagram, Spotify, dan TikTok ya. Dari saya selaku host Divana Aulia pamit undur diri dan narasumber kita yang kece juga pamit undur diri. Sekian dari kita, Komcastik, Kominfo Podcast Asik, mikrofon menyala, inspirasi bicara. See you. Ngomong apa tadi Bapak? Tiba-tiba Komcastik. Tiba-tiba Komcastik. Iya, konten dirinya kayak jelek banget deh. Ya, jelek banget ya penutupannya. Iya, kata kalau apa? Ulang, ayo, ulang.